Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai mengembun. Meskipun belum pulih, itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan berkultivasi dalam diam. 3 hari kemudian langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan seluruh gunung tampak seperti terkubur dalam salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan mencair 3 inci dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan tanda air melingkar terbentuk secara bertahap di sekelilingnya. Bekas teh di wajahnya tidak lagi terlihat jelas seperti sebelumnya dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Saat Wang Lin membuka matanya dipenuhi dengan semangat. 10% bekas teh telah hilang. Segel telah mengendur. Dan kultivasiku telah pulih ke tahap awal pembentukan fondasi. Hasilnya, aku akan dapat menggunakan sebagian harta karunku di dalam tasku. Berkat itu dan binatang nyamuk, selama aku tidak bertemu dengan kultivator pembentukan jiwa, aku akan aman. Namun batu giok surgawi itu adalah batas yang dapat ditanggung tubuhku saat ini. Jika aku meminumnya lagi, maka aku khawatir tubuhku akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual surgawi sebelum domain dan segelnya rusak. Sekarang aku hanya bisa mencoba mencapai tahap pembentukan inti sesegera mungkin. Ketika aku mencapai tahap pembentukan inti, aku seharusnya bisa mengambil sepotong batu giok surgawi lainnya dan mencoba menghancurkan domain dan menyegelnya sepenuhnya. Namun aku hanya memiliki sedikit batu roh berkualitas tinggi, jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Aku perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk berkultivasi dengan damai. Aku harus memulihkan kultivasiku dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sebentar, matanya berbinar dan dia melompat ke binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu meraung kegirangan dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menundukkan kepalanya dan menatap desa awan api. Setelah membunuh pria kekar dengan bekas luka pisau itu, sebagian besar amarahnya telah terpuaskan. Dia menepuk kepala besar nyamuk itu, dan nyamuk itu meraung dan menyerbu ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal foundation establishment. Jadi dia tidak bisa menahan kecepatan binatang nyamuk yang berada di sekitar tahap akhir Nansen Soul. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan-lahan. Sambil duduk di punggung binatang nyamuk itu, Wang Lin mengeluarkan giok peta dan melihat ke selatan. Di sanalah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Susaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte tersebut. Alasan dia memilih sekte pemurnian jiwa adalah karena sekte itu sangat aneh. Sekte itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti, tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti paling sedikit, tetapi mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Mampu menyamai 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti, menunjukkan bahwa tidak hanya harta karun di sekte pemurnian jiwa yang hebat, tetapi kultivasi murid inti juga kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti sekte pemurnian jiwa, yaitu dengan menjadi murid luar terlebih dahulu. Setiap 3 tahun, para murid sekte luar akan mengikuti kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Para murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun. Tetapi dalam kompetisi mereka, salah satu dari mereka akan dikeluarkan. Ini berarti bahwa meskipun seseorang menjadi murid inti, mereka masih dapat dikeluarkan. Sangat mudah untuk menjadi murid luar. Asalkan seseorang membayar cukup batu roh, mereka bisa memperoleh status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan energi spiritual yang beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para pengikut luar sekte pemurnian jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa gua tempat berkultivasi. Metode sekte pemurnian jiwa sangat aneh dan jarang terlihat di Susaku, dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena itu, Wang Lin memilih sekte pemurnian jiwa. Peta itu berisi informasi yang sangat rinci tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjual batu giok itu pernah datang dan merupakan murid luar sekte pemurnian jiwa selama beberapa waktu. Bagaimanapun juga, Pilu adalah negara kultivasi tingkat 5. Dan ada banyak keluarga kultivasi yang bergantung pada 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid-murid dari keluarga kultivasi ini memiliki hak istimewa khusus. Kecuali jika bakat mereka sangat luar biasa. Mereka harus memulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa setelah 7 hari menunggangi binatang nyamuk. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte tersebut,
Ia turun dari binatang nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang biasa. Ia melompat ke atas pedang terbang itu dan terbang menuju sekte tersebut. Tak lama kemudian, sekte pemurnian jiwa terlihat. Tetapi beberapa kilometer jauhnya dari sekte tersebut, cahaya lembut menghalanginya untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan sekte pemurnian jiwa. Jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pohon-pohon di hutan berdesir karena angin yang diciptakan oleh cahaya itu. Ketika lampu merah mulai menutup, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini tampak sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar. Rambutnya merah tetapi matanya sangat kecil. Ia tampak seperti bisa menelan surga. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya berbinar dan segera berdiri di samping dengan hormat. Orang tua itu hendak memasuki sekte pemurnian jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika melihat Wang Lin. Lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Kamu murid dari sekte mana?" Wang Lin berkata dengan hormat, "Murid ini adalah seorang kultivator nakal yang ingin menjadi murid sekte luar." Orang tua itu menatap Wang Lin dan mengangguk. Mencapai tahap pembentukan fondasi sebagai seorang kultivator nakal tidaklah mudah. Kau ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi secara tertutup, bukan? Mata Wang Lin menampakkan tatapan penuh hormat saat dia berkata, "Itulah yang diinginkan murid ini." Tetua berambut merah itu melambaikan lengan bajunya dan ia berkata, "Kamu terlambat. Waktu untuk menerima murid sekte luar sudah lama berlalu. Pulanglah dan kembali dalam beberapa tahun," ucap tetua berambut merah itu. Wang Lin mencibir dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Dia berpura-pura patah hati saat mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun yang lalu dan tidak mau digunakan. Senior, terimalah ini. Murid ini hanya ingin menjadi murid sekte luar." Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua itu baru berada pada tahap awal pembentukan inti. Bagi kultivator tingkat ini, pedang terbang yang dikeluarkannya sangat berharga. Orang tua itu berhenti dan menatap Wang Lin sambil tersenyum tipis. Ia mengira Wang Lin pastilah seorang kultivator nakal, karena ia jauh lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Ia melambaikan tangannya dan kotak tersegel itu mendarat di telapak tangannya. Ketika ia membuka kotak itu, ia memperlihatkan ekspresi gembira. Namun dia segera menyembunyikan kegembiraannya dan dengan tenang bertanya, "Di mana kamu menemukan ini?" "Bertahun-tahun yang lalu, saya menolong seorang kultivator formasi inti. Ia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat ia pulih. Ia menghadiahkan saya pedang ini sebagai ucapan terima kasih. Tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya," ucap Wang Lin. Mata lelaki tua itu berbinar dan berkata, "Oh, cedera seperti apa? Jelaskan padaku." Dengan pengalaman Wang Lin selama 500 tahun sebagai seorang kultivator, yang harus ia lakukan hanyalah mengarang sesuatu dengan santai dan itu akan terdengar nyata. Setelah lelaki tua itu mendengar sedikit, keraguan di hatinya menghilang. Bagaimanapun orang di hadapannya hanyalah seorang kultivator pembentukan fondasi. Tanpa melihatnya secara langsung, tidak mungkin baginya untuk menggambarkan lukanya dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak meragukan, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, itu akan tampak palsu. "Baiklah, aku bisa melihat bahwa kau telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasimu. Jadi aku akan membuat pengecualian. Ikuti aku." Lelaki tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama ia mengeluarkan sebuah token dan menempelkannya di belakangnya. Cahaya yang menghalangi Wang Lin untuk masuk segera menghilang. Wang Lin segera masuk. "Ikuti aku dengan baik. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwaku. Jika kau memasuki salah satunya, aku tidak akan menyelamatkanmu." Setelah itu, lelaki tua itu terbang maju. Wang Lin mengikuti lelaki tua itu. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di sebuah tebing. Di sana ada sebuah istana mewah dan banyak rumah di dekatnya. Setelah lelaki tua itu mendarat, dia berteriak, "Chang Dawei, aku datang. Si rambut merah, apa yang kau teriakan?" Sebuah suara malas terdengar dari salah satu rumah. Tak lama kemudian seorang pria parubaya keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun tidak dicuci. Pria tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang kutemui di jalan. Bagaimana kalau kau menerimanya sebagai murid luar?" Pria parubaya itu menguap sambil melirik Wang Lin yang berdiri di belakang pria tua berambut merah itu. Dia berkata dengan malas, "Karena kamu sudah sendiri yang bertanya, bagaimana mungkin aku menolaknya?" Tetua berambut merah itu tersenyum dan berkata, "Kali ini aku mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam saat meninggalkan sekte. Aku akan menambahkan mereka ke bendera jiwaku dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai jiwa utama. Setelah aku selesai, aku akan datang dan minum bersamamu," ucap tetua berambut merah itu, lalu ia pergi dan menghilang. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?"
Wang Lin berkata dengan hormat. Murid ini bernama Qianmu. Goa ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Biayanya 1 batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun. Lalu pria parubaya itu melemparkan token hitam ke arah Wang Lin. Wang Lin berpura-pura sakit hati saat mengeluarkan 2 batu roh kualitas sedang. Setelah pria parubaya itu mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Tepat saat Wang Lin hendak pergi, pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kau berikan pada si rambut merah?" Wang Lin menjawab dengan jujur, "Pedang terbang yang diberikan oleh seorang senior kepadaku di masa lalu." Tidak heran si rambut merah begitu bahagia. Qianmu, meskipun kamu berada di tahap pembentukan fondasi, kamu tidak boleh berbangga diri. Meskipun tidak banyak kultivator pembentukan fondasi di antara murid-murid luar, masih ada jumlah yang lumayan. 6 bulan dari besok adalah saat kompetisi murid-murid sekte luar dimulai. Jika kamu bekerja keras pada kultivasimu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Pria parubaya itu kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk ke ruangan. Pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Liu Mei berada. Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari sebuah gunung yang berjarak 25 km. Dia memegang sepotong batu giok. Batu giok ini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui utusan. Meskipun tidak dapat menentukan lokasi pasti Cheng Niu, batu giok itu akan bereaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu giok itu melepaskan cahaya hijau. Apakah dia ada di sekte pemurnian jiwa? Kumam Liu Mei. Seberkas cahaya hijau terbang di atas sisi timur planet Suzaku. Namun orang ini tidak terbang dengan tubuhnya, melainkan dengan jiwa asalnya. Dia kacau balau. Orang ini adalah leluhur klan iblis raksasa. Dia terluka parah oleh anak iblis Suntai dan harus melarikan diri dengan jiwa asalnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Wang Lin. Namun anak iblis ini sangat aneh. Ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, mereka hampir mengelilingi seluruh planet sekali. Selama pengejaran, leluhur klan iblis raksasa terkena beberapa pukulan anak iblis. Bekas tinju kecil ini tidak boleh dipandang remeh karena telah melukai jiwa asalnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menjadi seorang kultivator untuk waktu yang sangat lama dan memiliki beberapa teknik rahasia klan iblis raksasa, ia tidak akan bisa lolos. Dia terlalu terluka untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya lagi. Jadi pada akhirnya, dia memancing anak iblis itu ke utara yang ekstrim. Ada batasan kuno di sana yang telah berlaku sejak planet Suzaku didirikan. Hanya dengan menjebak anak iblis di sana, dia bisa melarikan diri. Saat ini dia sangat lemah dan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Jadi dia segera kembali ke klan iblis raksasa. Mengenai apakah Chihu dan anggota klan lainnya berhasil keluar hidup-hidup, dia sudah lama melupakan mereka. Setelah kembali ke klan iblis raksasa, dia segera merasuki anggota klan dan memulai kultivasinya yang tertutup. Adapun Wang Lin, dia tidak berani mencarinya sekarang. Suzaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menyerah tanpa daya untuk saat ini. Meskipun dia tidak menangkap Wang Lin, tetapi dia berhasil mencuri pedang Wang Lin. Pada saat ini, leluhur itu membuka matanya. Dia bergerak-gerak di dalam tubuh yang dimilikinya dan matanya menjadi gelap. Tubuh yang dirasuki ini akan membutuhkan waktu untuk menjadi miliknya sepenuhnya. Waktu ini bervariasi, tergantung pada tingkat kultivasi orang yang dirasuki dan orang yang merasukinya. Mata leluhur itu berbinar. Ia menepuk tas penyimpanannya, dan pedang surgawi itu terbang keluar dan melayang di hadapannya. Leluhur itu menunjuk ke arah pedang surgawi, dan cerita memilukan bercampur permohonan belas kasihan segera keluar. Leluhur itu berteriak, "Roh pedang, muncullah!" Gas hitam tiba-tiba keluar dari pedang surgawi, dan membentuk sosok Su Liguo. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa, dia langsung memohon belas kasihan. "Tuanku, kasihanilah aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku dipaksa oleh orang bernama Wang itu. Kebencianku padanya tidak lebih kecil dari kebencianmu. Tuanku, aku membencinya sampai ke tulang-tulang." Setelah leluhur klan iblis raksasa mendengar kata-kata Su Liguo, dia tertegun dan kemudian langsung tersenyum. "Huh, kamu roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat bertekad dan setia." Su Liguo segera menunjukkan senyum senang dan berkata, "Bagaimana mungkin roh-roh pedang pelayan itu bisa dibandingkan denganku? Orang bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti," ucap Su Liguo. Leluhur klan iblis raksasa menatap Su Liguo dan kemudian menembakkan sinar hijau ke arahnya. Su Liguo segera mulai menjerit dengan sedih sambil berbicara buruk tentang Wang Lin. Leluhur itu mendengus dan mencabut mantranya. Lalu ia berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah roh pedangku. Karena kau menyerah atas kemauanmu sendiri, aku tidak akan membatasimu. Lagi pula di tanganku, kau tidak akan bisa melarikan diri," ucap leluhur klan iblis raksasa itu. Sebenarnya, cahaya hijau itu dimaksudkan sebagai segel, tetapi alih-alih menyeganya, malah melukai Su Liguo. Si Liguo segera menunjukkan ekspresi bersyukur.
Ia menepuk dadanya dan berkata, "Tuanku jangan khawatir, aku selalu setia. Wang Lin memperlakukanku dengan buruk, jadi aku memberontak terhadapnya. Tetapi tuanku memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak akan berani mengkhianatimu. Ini sumpahku, jika aku melanggarnya, biarkan 10.000 iblis menusuk hatiku." Melihat ini, leluhur klan iblis raksasa menjadi lebih tenang. Suli Guo menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, "Hehehe, sepertinya kakekmu Suli Guo pintar. Aku tidak tahu kapan iblis itu akan datang dan menyelamatkanku. Jadi aku harus melawan. Aku akan menyerah dulu dan kemudian membalas dendam pada orang tua ini di masa depan. Aku Suli Guo, sangat setia. Iblis itu telah baik padaku. Jadi bagaimana mungkin aku mengkhianatinya?" Mata leluhur klan iblis raksasa berbinar. Awalnya dia ingin memusnahkan roh pedang ini dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Namun jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang itu. Terlebih lagi, roh pedang ini tidak sederhana. Ia telah memperoleh cukup kecerdasan untuk memohon belas kasihan dan menyenangkan orang lain. Oleh karena itu ia semakin tidak ingin melepaskannya. Harus dikatakan bahwa sangat jarang bagi roh pedang untuk memperoleh kecerdasan. Selama pertempuran, manfaat dari roh pedang yang cerdas sangatlah besar. Dia tidak tahu bahwa Suli Guo bukanlah roh pedang asli, dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Bahkan jika Suli Guo melanggar sumpah yang baru saja dia ucapkan, hukuman itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Malah dia menunggu hukuman itu datang, karena hukuman itu justru akan memperkuat dirinya. Leluhur klan iblis raksasa merenung sejenak sebelum memasukkan kembali Suli Guo ke dalam pedang dan memeriksanya dengan seksama. Semakin banyak yang dilihatnya, semakin terkejutnya dia. Pedang ini jelas tidak biasa. Aku bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Matanya berbinar, dan dia dengan hati-hati meletakkan pedang itu ke dalam tasnya. Adapun Wang Lin, dia mengambil token itu, terbang di sepanjang gunung sampai dia menemukan gua 1090 dan terbang ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar, sangat mirip dengan yang dia gunakan di sekte Hengyu. Yang ada hanyalah ranjang batu, bahkan tidak ada meja. Namun energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Bahkan sedikit lebih baik daripada sumur di desa awan api yang ditenagai oleh 3 batu roh berkualitas tinggi yang hampir habis. Meskipun energi spiritual yang dilepaskan oleh batu roh berkualitas tinggi mudah diserap, namun tidak memiliki rasa kekuatan, terutama batu roh yang hampir habis. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan. Energi spiritual yang dilepaskan oleh urat roh di sini jauh lebih baik. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas ranjang batu dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa masih terlalu lambat. Ia menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi. Kemudian ia meletakkan beberapa batasan di dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar sekte pemurnian jiwa. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, perolehannya bulan ini juga besar. Dia memulai pada tahap awal pembentukan fondasi dan berhasil mencapai puncak tahap tengah pembentukan fondasi. Hanya 1 langkah dari tahap akhir. Masih terlalu lambat. Aku harus membuang batu roh berkualitas tinggi untuk mencapai tahap ini. Aku hanya punya 15 batu roh berkualitas tinggi yang tersisa. Ini tidak akan cukup. Wang Lin mendesah dan menggerakkan tubuhnya. Saat ini hari sudah senja dan matahari terbenam di kejauhan memancarkan cahaya merah. Dia merenung sejenak dan teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Begitu hari ini berlalu, tahun baru akan tiba. Dia tiba-tiba teringat kepada Zhou kecil. Apakah dia masih menindas si putih kecil? Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum tipis. Ia menghadap matahari terbenam dan menarik nafas dalam-dalam. Dari tempatnya yang tinggi di surga, dia tiba-tiba dipukuli hingga menjadi manusia biasa. Tetapi dia mampu melewatinya semuanya dengan tekadnya. Hari ini hari terakhir tahun ini, melambangkan kejatuhan Wang Lin. Tetapi besok adalah hari pertama tahun baru, melambangkan kemungkinan baru yang tak terbatas. Pada saat ini, sosok gadis cantik perlahan terbang menuju sekte pemurnian jiwa di tengah matahari terbenam. Wang Lin yang melihat ini, matanya menjadi fokus. Orang ini tampak familiar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus ikutin kelanjutannya ya. Ara mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.